Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pasti kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau belajar di dalam tema 9, subtema yang ketiga, manusia dan benda di lingkungannya, dalam pembelajaran pertama. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, simak dengan baik ya materi yang diberikan. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di sini ada Lani dan Edo. Apa yang sedang kamu lihat, Edo? Aku sedang melihat iklan yang ada di koran ini. Iklan ini cukup menarik. Nah, kalian perhatikan iklan yang ada di hadapan kalian. Di sini ada produk dari Aquada. Itu berupa produk air mineral ya, air mineral dalam kemasan. Produk yang ditawarkan di dalam gambar adalah produk air mineral dengan merek Aquada. Kemudian, unsur yang terdapat dalam iklan tersebut adalah ada nama produknya, kemudian gambar yang menarik, kemudian ada kalimat dari iklan. Kemudian yang ketiga, iklan ini cukup informatif, menarik, dan memiliki kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tujuan dari iklan ya, ada beberapa tujuan dari iklan. Yang pertama itu memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Kemudian, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi tentang suatu produk atau jasa. Ini adalah tujuan dari iklan. Nah, ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama itu komunikatif, informatif, kemudian menarik, kemudian bahasanya singkat, jelas, dan padat. Ini adalah ciri-ciri iklan yang baik. Kemudian, ya, bentuk iklan pada media cetak itu ada iklan baris dan ada iklan kolom. Kita akan mengetahui iklan baris itu apa. Iklan baris itu yaitu iklan kecil, singkat, yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Sedangkan kalau iklan kolom, yaitu iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ya, kita akan lihat contoh dari iklan baris dan iklan kolom. Ya, pertama yang kita akan lihat dulu ini ciri-ciri iklan baris. Ciri-cirinya apa saja? Terdiri dari 2 atau 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis dengan singkat, padat, namun jelas. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Lalu dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Kemudian 3 menggunakan ilustrasi grafis. Ya, kemudian biaya pemasangan biasanya tergolong sangat murah karena tidak membutuhkan tempat yang sangat lebar. Ini ciri iklan baris. Nah, kita akan lihat di sini ciri iklan kolom apa saja, ciri-cirinya. Terdiri atas ilustrasi, gambar, atau foto atau bagan dan kata-kata. Kemudian ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Kemudian berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang jasa yang ditawarkan. Nah, bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga, misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, di sini misalnya akan berikan, ini iklan baris ya. Nah, hanya terdiri dari beberapa baris saja, terus ada nomor telepon yang dapat dihubungi. Ya, ada iklan baris di sini lowongan pekerjaan. Kemudian iklan kolomnya, misalnya dikasih di sini tentang pasar otomotif ya, penjualan dari mobil-mobil. Kemudian iklan penjualan mobil juga misalnya dikasih di sini untuk iklan kolomnya.
Oke, ini untuk iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya, nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan air dan juga udara. Tahukah kamu, air dan udara termasuk zat tunggal atau campuran? Kita akan lihat, ya, air merupakan zat tunggal, sedangkan udara merupakan zat campuran karena tersusun dari berbagai macam zat. Nah, materi, ya, kita akan materi di sini bukan materi pelajaran, tapi materi di dalam bentuk zat, ya, entah itu dia berupa apakah cair, apakah padat, ya. Kita mau belajar mengenai materi. Materi sendiri itu terbagi, ya, terbagi menjadi dua. Ya, kita akan lihat dulu di sini. Materi itu artinya, ya, segala sesuatu yang memiliki massa, ya, yang memiliki massa itu disebut dengan materi. Kemudian di dalam materi juga misalnya kasih tahu ada dua, itu ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal ini adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Ya, kemudian kalau zat campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Nah, zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua lagi. Ya, ada unsur, kemudian ada senyawa. Nah, unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Ya, sedangkan kalau senyawa, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Ya, sedangkan kalau zat campuran ada zat campuran homogen dan ada zat campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Ya, di sini bisa dibilang contohnya di sini ada air yang bercampur dengan garam dapur atau air yang bercampur dengan gula pasir. Nah, kemudian ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna, ya. Jadi agaknya endapannya dia tidak larut. Oke, ini adalah materi hari ini. Semoga kalian mengerti atas apa yang bisa disampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.